Nanti tak kasih waktu. Sudah ya. Mbak ya. Ini berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya, porsinya penuh, jadi masuk semua ya, 32 anak. Terus untuk kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Sudah sarapan? Belum ya? Ya, nanti pas istirahat kamu sarapan. Tapi tidak sekarang sarapannya. Sekarang kita sarapan ilmu dulu. Oke. Siap untuk belajar? Siap. Terus untuk hari ini masih dalam teks deskripsi. Yang belakang HP-nya disimpan dulu. Nah, belum digunakan sekarang. Kita masih di bab 1 tentang teks deskripsi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks deskripsi. Terus tentang isi teks deskripsi yang kalian kemarin membedakan ide pokok itu terletak di mana saja? Awal. Ya, itu kemarin sudah kita pelajari bersama. Bu Guru kepengen mengingat kembali untuk pengertian teks deskripsi. Ada yang lebih jari? Apa itu teks deskripsi? Ayo. Kemarin lomba 3 hari tapi lupa semua pembelajarannya. Lihat, apa teks deskripsi lihat? Teks yang bagaimana? Ya, dibantu sebelahnya boleh? Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Nah, jadi itu teks deskripsi ya, menggambarkan suatu objek secara rinci, secara jelas. Seolah-olah orang lain yang membaca teks itu bisa melihat sendiri atau mendengar apa yang diceritakan, apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Terus selanjutnya kemarin tentang ide pokok. Tadi sudah kalian menjawab bersama-sama tentang ide pokok itu ada di atau dibedakan menjadi berapa macam? Ya. Berapa macam? Luki? Berapa? 3. Yang pertama, Afifah? Ya, ide pokok yang letaknya di mana, Afifah? Di awal. Namanya apa? Deduktif. Yang kedua? Induktif. Ya. 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 Nah, itu yang disebutkan oleh Afifah. Itu untuk pembelajaran kemarin. Sedangkan untuk hari ini kita akan belajar masih di teks deskripsi, tapi lebih tepatnya di konjungsi teks deskripsi. Konjungsi. Apa konjungsi? Ya, betul. Kata penghubung. Menghubungkan. Bisa kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Konjungsi. Terus untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama apa?
menggunakan konjungsi dalam teks deskripsi secara tepat. Yang kedua, mengenali konjungsi dalam lirik lagu yang nanti akan kalian simak. Nanti saya putarkan sebuah lagu untuk kalian, 2 buah nih. Yang satu untuk contoh, yang kedua nanti yang untuk penilaian. Terus untuk penilaian hari ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian di dalam proses pembelajaran hari ini. Yang kedua, penilaian keterampilan, khususnya nanti keterampilan pada saat kalian bekerja kelompok, berkorelasi, bekerja sama dengan teman yang lain. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan, yaitu hasil dari apa yang nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Dan nanti hasilnya itu kalian boleh pilih di dalam mengungkapkannya, boleh tertulis, boleh secara lisan, atau mau nyanyi di depan juga boleh, ya, satu kelompok, ya. Nanti kamu mau nyanyi ya? Oh, kamu senang nyanyi kok, ya? Boleh nyanyi di depan untuk mengungkapkan konjungsi, juga boleh membuat video singkat tentang apa yang sudah kamu kerjakan bersama kelompokmu hasilnya. Tapi sebelum itu, guru mau mengingatkan dulu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya kan itu? Ya, ini yang membuat kalian bersama-sama loh ya, bukan bu guru yang membuat. Ini saya kemarin hanya memandu, terus kalian sudah membuat poster, saya foto yang ada di kelasmu, terus saya tuangkan ke sini. Ya, keyakinan kelas yang sudah kalian buat, yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Tadi udah yang teman-teman kan? Bu guru nggak naik jam 7? Nggak ada? Bagus, berarti sudah konsekuen dengan apa yang kamu sepakati. Jangan-jangan kamu sendiri nih. Nah, aktif dan saling kerjasama. Nah, ini nanti pada saat kalian diskusi harus kerjasama. Aktifnya dalam pembelajaran. 3 apa? Menjaga kebersihan. Kamu masuk di sini tadi bersih tidak? Nanti pada saat keluar juga harus kondisi. Yang keempat, ya, mendengarkan dan memperhatikan saat guru menjelaskan. Adakah yang tidak memperhatikan? Rizky Boy, nah ini tadi yang tidak memperhatikan, bukan Rizky. Ini teman jelipong yang bareng kok. Sari. Itu namanya. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tugasmu nanti ya saat pembelajaran ini tidak boleh diulur-ulur, nanti Bu belum selesai bukan. Harus selesai. Terus datang siap belajar ya Fabian ya. Siap belajar Fabian. Kalau sebelah itu ditutup saja. Ya, nggak usah dicekelin. Memakai seragam sesuai aturan dan peduli dengan semua warga sekolah. Nah, itu yang sudah menjadi keyakinan kelas kalian dan sudah disepakati bersama. Silahkan kalian duduk di posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman. Kita mau main pulnes dulu. Apa main pulnes? Ada yang sudah tahu main pulnes? Melupakan, meninggalkan semua aktivitas, semua benda yang kamu pegang diletakkan. Kalau usah dipegang, bukunya diletakkan. Posisi duduk yang nyaman, yang rileks, boleh bersandar, boleh tegak, yang pasti rileks. Kakinya ditapak
di lantai. Kakinya ditapakkan di lantai. Bisa nggak? Sampai nggak kakimu? Oh, kok nggak sampai? Tapi jangan klik kalau nggak sampai. Sudah siap ya? Sudah? Posisinya sudah nyaman? Nyaman banget ini. Ya dinyamankan dulu. Jangan ini. Iya, nyaman menurut gimana? Seperti itu sudah nyaman? Nanti pada saat alunan musik saya putar, biar lebih rileks lagi, kalian boleh memejamkan mata. Hah? Kenapa? Oh, benar? Meski sudah beres kan demen. Ya, posisi yang rileks. Ya, tangannya diletakkan di atas paha kalian boleh. Posisinya rileks. Yang merasa tidak nyaman, silahkan cari posisi senyaman mungkin. Sudah nyaman duduknya? Nah, kalau sudah, boleh pejamkan mata kalian. Boleh pejamkan mata kalian. Kita mau merilekskan tubuh kita supaya nanti kalian siap untuk belajar. Konsentrasi. Nikmati alunan musik yang ada. Nikmati. Rasakan. Rasakan. Kalau kalian sudah bisa merasa nyaman, hirup udara dari hidung, rasakan masuk ke tenggorokan sampai ke paru-paru, sampai ke paru-paru. Perlahan keluarkan lewat mulut. Rasakan energi positif. Jadi kalian menghirup udara itu adalah energi positif. Kalian mengeluarkan udara berarti membuang energi negatif. Buang energi negatif. Kalian bisa membayangkan dengan alunan suara itu, kalian sedang berada di sebuah tempat yang indah, yang nyaman, yang menyegarkan, sehingga bisa kalian rasakan otot dari kaki kalian naik ke paha, dari tangan kalian naik ke pundak. Ya, lebih nyaman, tidak kaku lagi, lebih rileks. Hirup udara lagi dengan perlahan. Rasakan. Keluarkan lewat mulut. Ulang sampai 3 kali. Ulang sampai 3 kali. 1, 2, 3. Oke, yang tadi memejamkan mata boleh dibuka perlahan mata kalian masing-masing. Nah, dengan demikian, guru harapkan kalian sudah siap untuk pembelajaran pagi ini. Setelah kalian tadi sudah merilekskan tubuh, kita akan menyemangatkan lagi tubuh kalian. Ya. Kita ice breaking sebentar, 2-3 menit. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1 kali berarti tepuk tangan 1 kali. Boleh di kanan, boleh di kiri. Kita sepakati di kanan dulu, apa kiri dulu?
Berarti kalian jangan tepuk, berarti diam. Jelas? Ditepuk 1 kali, 2 kali. Ada tepuknya tadi? Tidak, oh iya. Oh iya. Ya. Coba lagi. Sambil berdiri. Saling yang benar nih. Yang benar ya. Sudah siap? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 4 kali. Ayo, ketahuan yang tidak fokus. Kalau fokus tidak ada kata tepuknya, berarti diam. Ya. Ulang 1 kali lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 4 kali. Sip, luar biasa. Sekarang tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Untuk ice breaking cukup ya. Kok ice breaking terus nanti jauh belajar. Bapak. Kita masuk ke pembelajaran kali ini tentang teks deskripsi. Bu Guru sudah menginformasikan juga lewat WA. Dibaca atau tidak? Baca. Atau hanya dibaca Dibuka doang. judulnya, dibuka linknya apa tidak? Dibuka. Jujur ya, jujur ya, tidak membuka. Siapa yang buka link dari Bu Guru? Ya, nih, Rima, buka. Terima kasih Rima. Berarti kalian tidak menghiraukan apa yang sudah Bu Guru instruksikan untuk persiapan pembelajaran pagi. Di buku kalian pada teks konjungsi atau konjungsi dalam teks deskripsi ada di halaman berapa tadi Rian? Yo, Rian. Berapa ya? 14 dan 15. Silahkan dibuka halaman 14, 15. Fabian bisa konsentrasi. Oke. Konsekuensinya ya, mendengarkan, mengikuti pembelajaran saat jam pelajaran tadi sudah diingatkan. Apa perlu dibuka lagi keyakinan kelasnya? Fabian? Tidak perlu. Oke, kita lanjutkan. Silakan dibaca 5 menit dalam buku kalian halaman 14 dan 15. 14 dan 15. Tadi sudah literasi kan? Bukunya dikumpulkan di depan Iya. di ruang kelas. Iya. Ya, nanti saya
14? Yang 15 nanti, yang 14 dulu. Kalau sudah, dari hasil membaca kalian, di situ kan ada dua teks. Dua teks. Sama apa tidak dua teks itu? Tidak. Perbedaannya apa? Yang ada di warnai merah itu apa? Yang diwarnai merah itu merupakan apa? Konjungsi. Sedangkan yang di sebelah kanan yang hanya warna hitam semua, itu belum ada konjungsinya. Jadi pemakaian konjungsi dalam sebenarnya itu teks yang sama, ya kan? Teksnya sama, cuma yang sebelah kiri sudah ditambahi dengan konjungsi, yang sebelah kanan belum atau tidak ditambahi konjungsi. Kalian lebih mudah memahami yang ada konjungsinya atau yang tidak? Yang apa? Yang ada. Kenapa? Kenapa lebih mudah yang ada konjungsinya? Kenapa? Karena kalimatnya lebih koheren. Nanti itu di pembelajaran selanjutnya, ya. Jadi yang menggunakan konjungsi itu akan lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita mengerti. Karena memang tujuan penggunaan konjungsi adalah untuk mempermudah pemahaman suatu teks. Nah, di sini juga ada videonya tentang pembelajaran konjungsi itu. Silakan disimak baik-baik. Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak. Konjungsi dalam teks deskripsi ada di halaman 14 sampai dengan 15 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Topik C, memahami konjungsi dalam teks deskripsi. Itu Mari kita penjelasan dari bandingkan halaman kedua teks 14 tadi. berikut dan menentukan perbedaannya. Ibu bacakan teks yang ke-1. Hai Tiari, lusa akan ada kenduri di rumah Pakde. Karena itu rumahnya harus dibersihkan. Hari ini aku membersihkan sarang laba-laba di sudut langit-langit dengan sapu lidi bergagang panjang. Biasanya Pakde sendiri yang selalu melakukannya. Namun sejak Pakde sakit stroke dan harus duduk di kursi roda, sarang laba-laba menjadi tanggung jawabku. Aku senang bisa membantu Pakde. Ketika masih sehat, kakak ibuku itu selalu ringan tangan kepada siapapun. Karenanya, aku pun ingin membantunya, terutama saat dia sedang sakit seperti sekarang. Sudah dulu ya, aku mau mandi supaya nanti malam kita bisa berbagi cerita lagi. Lanjut ke teks yang kedua, anak-anak. Hai Diari, lusa akan ada kenduri di rumah Pakde. Rumahnya harus dibersihkan. Hari ini aku membersihkan sarang laba-laba di sudut langit-langit dengan sapu lidi bergagang panjang. Dulu Pakde sendiri yang selalu melakukannya. Sejak Pakde sakit stroke, dia harus duduk di kursi roda. Sarang laba-laba menjadi tanggung jawabku. Aku senang bisa membantu Pakde. Kakak ibuku itu selalu ringan tangan kepada siapapun. Aku pun ingin membantunya, terutama saat dia sedang sakit seperti sekarang. Sudah dulu ya, aku mau mandi, nanti malam kita bisa berbagi cerita. Baik anak-anak, kita cermati kedua teks ini anak-anak. Ibu jelaskan di sebelah kanan, kata yang ditulis dengan warna merah pada teks adalah konjungsi atau kata hubung. Kalau kita cermati pada teks yang ke-1 ada kata yang ditulis dengan warna merah yaitu karena itu, biasanya, namun, dan ketika, karenanya, juga kata sekarang. Ini merupakan kata hubung atau konjungsi anak-anak. Ibu jelaskan lagi di sebelah kanan.
Tugas konjungsi adalah menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, juga paragraf dengan paragraf. Kita cermati untuk teks yang ke-1, kata karena itu, ini menghubungkan kalimat yang ke-1 yaitu lusa akan ada kenduri di rumah Pak D, dan juga kalimat rumahnya harus dibersihkan. Ini dihubungkan dengan kata karena itu. Selanjutnya kata biasanya ini menghubungkan paragraf yang kedua di sini dengan paragraf yang ketiga, Nana. Kata hubung namun ini menghubungkan kalimat biasanya Pak D sendiri yang selalu melakukannya dengan kalimat sejak Pak D stroke. Sedangkan ini maksudnya sejak Pak D stroke dan harus duduk di kursi roda. Sedangkan kata hubung dan ini menghubungkan dua kalimat yaitu sejak Pak D sakit stroke dan Pak D harus duduk di kursi roda. Ini menjadi kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Di sini ada kata hubung ketiga, ini menghubungkan kalimat ketika Pak D masih sehat, dan juga kalimat kakak ibuku itu selalu ringan tangan kepada siapapun. Ini merupakan kalimat majemuk. Induk kalimatnya, kakak ibuku itu selalu ringan tangan kepada siapapun. Selanjutnya ada kata karenanya, kata hubung karenanya menghubungkan antara kalimat yang ketika masih sehat dan seterusnya dengan aku ingin membantunya. Kalau kita cermati dari teks yang ke-1 dan teks yang kedua ini, pada teks yang ke-1 ini makna dari kalimat ini lebih jelas anak-anak, dan juga kita membaca lebih nyaman kalau dibandingkan dengan teks yang kedua. Itu jelaskan di sebelah kanan. Perbedaan teks yang menggunakan konjungsi dan teks yang tidak menggunakan konjungsi adalah kalimat pada teks yang menggunakan konjungsi lebih jelas maknanya dan lebih nyaman dibaca dibandingkan dengan teks yang tidak menggunakan konjungsi. Selanjutnya, Ibu menjelaskan jenis-jenis kata hubung atau konjungsi sesuai tabel anak-anak. Jenis yang ke-1 ini adalah setara atau koordinatif. Fungsinya adalah menghubungkan bagian kalimat setara, maksudnya kalimat majemuk setara anak-anak tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh konjungsinya adalah dan, atau, tetapi, sedangkan. Contoh kalimatnya, saya pergi dan ia datang. Ini merupakan kalimat majemuk setara, karena ada dua kalimat, yaitu saya pergi dan kalimat ia datang. Dihubungkan dengan konjungsi dan. Saya pergi dan ia datang. Selanjutnya ada konjungsi bertingkat atau subordinatif anak-anak. Ini fungsinya untuk menghubungkan bagian kalimat bertingkat. Maksudnya ini kalimat majemuk bertingkat anak-anak dapat diletakkan pada awal kalimat. Ini contoh konjungsinya, sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh kalimatnya, saya pergi ketika ia datang. Ini konjungsinya, ketika. Ini menghubungkan antara induk kalimat dan juga anak kalimat menjadi kalimat majemuk bertingkat anak-anak. Saya pergi ini induk kalimat, ketika ia datang ini merupakan keterangan anak-anak, keterangan dari saya pergi, keterangan waktunya. Ketika ia datang ini merupakan anak kalimat. Selanjutnya ini karena bertingkat, ini bisa dipindah ke depan anak-anak. Konjungsinya bisa diletakkan di awal kalimat. Ketika ia datang, saya pergi. Ini anak kalimatnya di depan sebagai keterangan waktu. Induk kalimatnya adalah saya pergi. Selanjutnya jenis berpasangan atau korelatif. Ini menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contohnya untuk kata hubungnya atau konjungsinya tidak, tetapi, bukan, melainkan. Itu bukan pesawat, melainkan burung. Ini juga kalimat majemuk setara. Jadi itu bukan pesawat, ini kalimat ke-1, kalimat kedua itu burung. Dihubungkan dengan konjungsi bukan, melainkan.
Bukukan kondisi yang tepat agar peristiwa dan saat-saat tokoh dalam cerita ini tergambar dengan lebih jelas. Ibu bacakan terlebih dahulu teksnya Nana ini sebelum Teksnya kita masih belum menggunakan konjungsi. Nanti di akhir Waktu masih kecil, aku tidak suka suasana ramai. Acara pernikahan atau acara apapun yang melibatkan banyak orang membuatku ingin malam cepat datang. Aku ingin cepat pulang. Ibuku, ayahku, kakakku semua bergembira. Di acara tersebut banyak makanan. Berbagai jenis makanan dari buah, kue, hingga makanan berat sudah kucoba. Tidak ada yang membuatku tenang. Aku hanya ingin pulang. Dalam acara seperti ini banyak kerabat jauh bertemu. Aku harus bersalaman dengan banyak orang. Aku harus tersenyum pada orang-orang yang tak kenal. Sebagian mencuci pipiku atau mengusap kepalaku. Rambutku berantakan, lengket. Mungkin di tangan mereka ada bekas buah buah. Aku kesal, mengantuk, dan bosan. Sekarang aku menyadari acara keluarga itu bermanfaat. Aku jadi banyak kenalan baru. Ternyata saudaraku banyak sekali. Teman ayah ibuku banyak sekali. Aku juga ingin punya teman sebanyak mereka. Aku tetap tidak suka acara keluarga yang lain. Sekarang aku sudah bisa menghibur diri dengan membaca di sudut paling sepi sambil membawa sepiring penuh makanan. Aku juga bisa tidur di kursi. Suasana ramai tak berpengaruh bagiku. Biar saja ayah ibuku menikmati acara keluarga bersama orang-orang dewasa. Tidak setiap hari aku diajak ke acara seperti ini. Aku memutuskan untuk membuat mereka senang dan ikut bersalaman sebentar, lalu menyingkir hingga tiba saat pulang. Semua kulakukan demi keluarga. Ibu boleh menunjuk anak-anak ini untuk para Bahasanya, contoh menambahkan konjungsi dalam teks yang tadi. Waktu masih kecil, Perhatikan aku Anda tidak suka menggabungkan dua suasana. kalimat menjadi Acara satu. pernikahan atau acara apapun, atau ini juga konjungsi anak-anak. Ini juga konjungsi anak-anak. Acara apapun yang melibatkan banyak orang membuatku ingin malam cepat datang. Aku ingin cepat pulang meski ibuku, ayahku, kakakku semua bergembira. Ini untuk dua kalimat dihubungkan. Aku ingin cepat pulang dan kalimat ibuku, ayahku, kakakku semua bergembira dengan konjungsi meski anak-anak. Ke paragraf kedua, di acara tersebut banyak makanan. Berbagai jenis makanan dari buah, kue, hingga makanan berat sudah kucoba. Tetapi tidak ada yang membuatku tenang. Ada dua kalimat itu jadikan satu kalimat dengan konjungsi berarti. Aku hanya ingin pulang. Paragraf ketiga, dalam acara seperti ini banyak kerabat jauh bertemu. Karena itu aku harus bersalaman dengan banyak orang. Karena itu konjungsi karena itu menghubungkan dua kalimat yang disatukan keduanya. Aku harus bersenyum pada orang-orang yang tak kukenal. Sebagian mencubit pipiku atau mengusap kepalaku sehingga rambutku berantakan dan lengket. Ini digunakan konjungsi sehingga dan juga dan anak-anak. Ini ada tiga kalimat. Tadi ada rambutku berantakan, selanjutnya lengket. Ini dihubungkan dengan konjungsi dan. Ada dua kalimat tadi rambutku berantakan dan sebagian mencubit pipiku ini dihubungkan dengan kondisi sehingga. Mungkin di tangan mereka ada bekas buah kue. Aku kesal, mengantuk, dan bosan. Sekarang aku menyadari acara keluarga seperti itu bermanfaat karena aku jadi punya banyak kenalan baru. Ini ada dua kalimat dihubungkan jadi ini kalimat majemuk bertingkat anak-anak. Ini keterangan alasan dihubungkan dengan konjungsi karena. Ternyata saudaraku banyak sekali. Teman ayah ibuku banyak sekali. Aku juga ingin punya teman sebanyak mereka. Mungkin paragraf 5 dan 6 anak-anak. Aku tetap tidak suka acara keluarga yang lama. Tetapi sekarang aku sudah bisa menghibur diri dengan membaca di sudut paling sepi sambil membawa sepiring penuh makanan. Dua kalimat dihubungkan
Dengan konjungsi tetapi anak-anak, aku juga bisa tidur di bus. Suasana ramai tak berpengaruh bagiku. Paragraf ke-6, biar saja ayah ibuku menikmati acara keluarga bersama orang-orang dewasa karena tidak setiap hari aku diajak ke acara seperti ini. Ini dihubungkan dengan kondisi tangan anak dua kalimat ini. Aku memutuskan untuk membuat mereka senang dan ikut bersama sebentar, lalu menyingkir hingga tiba saat pulang. Demi keluarga. Lalu ini juga konjungsi anak-anak ini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Jadi dari halaman yang sudah kalian baca tadi, teks yang ada di buku paket sudah dijelaskan di situ bahwa penggunaan konjungsi atau menambahkan konjungsi dalam teks itu boleh. Tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah. Seperti tadi di awal sebelum ini kan ada fungsi dari konjungsi. Fungsi konjungsi tadi untuk apa, Kaila? Ya, jadi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami isi dari teks tersebut. Terus tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya konjungsi atau berbagai macam konjungsi. Ada konjungsi setara, ada konjungsi bertingkat. Nanti akan Bu Guru kirimkan juga ke kalian tentang materi lengkapnya. Ya, materi lengkapnya. Selanjutnya, karena teks sudah, kita lanjut ke syair lagu. Ke syair lagu, karena tujuannya tadi ada dua ya. Kalian menggunakan konjungsi dalam teks, dan yang kedua mengenali konjungsi dalam syair. Bu Guru akan putarkan satu lagu. Di situ masih ada syairnya tertulis. Kalian amati dan kalian temukan konjungsi apa yang dipakai dalam syair lagu tersebut. Ya, nanti bisa sambil ditulis. Ini belum kerja kelompok, belum, masih mandiri.
kelas 2 SMP. Nyanyi. Islam nyanyi lagu ini. Nanti ini lagu jenengan mulai 80-an, 80, 81. Ini tahun 80, boomingnya di 80. Tahu kok booming? Ini semuanya Pak booming. Sekarang ungkapkan konjungsi apa yang kamu temukan dalam syair lagu simfoni yang indah tadi. Apa? Dan kalimatnya apa tadi? Buka HP-mu, Ya, di dan teksnya dibuka teks. dan syair dan melodi. Selain dan adakah apa? Seakan. Seakan apa tadi ya? Lupa ya, apa yang ada tadi seakan. Oke, dan seakan terus ada lagi yang menemukan? Apa? Sigran menemukan? Teksnya tahu. Dan juga bukan. Ya, ada lagi? Selain dan seakan? Pasti nggak tahu bukan? Bukan. Ya. Apa? Tadi ada kata bagai. Bagai. Ya, Bagai. kau bagai aroma penghapus pilu. Nah, oke. Terus ada lagi satu, bak. Bak itu kan bukan bak kamar mandi, bukan ya. Bak itu artinya seperti bak mentari, seperti mentari. Itu yang ada di dalam teks lagu simfoni. Untuk selanjutnya, kalian akan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk kemarin. Masih ingat? Masih ingat? Ini kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Ini sudah berdasarkan tes diagnostik yang sudah kalian buat kemarin. Pembian Asara. Asara. Kelompok 4. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompokku masing-masing yang sudah terbentuk. Ya. Kalian ikutin 5 sudah kelompoknya masing-masing. 1, 2, itu segera pindah. 3, Asaras. 1,
Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Terus kalian pahami bacaan itu, teks tersebut. Terangkan. Ada 10 nomor di situ. Berarti kalian menemukan 10 konjungsi yang ada dalam teks tersebut. Saling kerjasama sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, karena nanti masih ada di apa yang kedua. Itu bahaya ya. Karena udah jatuh. Perhatikan sebentar. Yang menggunakan HP masih yang kedua, yang sekarang belum pakai. Belum pakai. Kok kandian baik? Iya. Berarti yang kedua yang di sini ada berdasarkan ya syair lagu yang linknya sudah ini. Kita belum jam lulus. Kami tak bertanya kembali. Terus berikutnya dua kali yang muter deret makanya pakai sendiri. Karena gue gantian. Kamu ngerjakan yang mana? Yang begitu kan? Nah, Kok apa ini? Vivi ini apa, Bu? Wah, nganyis sih, Wen. Oke, Ya, geser jeruk jal, pion pala. Oh iya iya.
Yang tidak jelas bisa bertanya. Menambahkan kondisi yang sesuai Kenapa? Dia takon jare takon. Lah ini bukan sekolah. Ya awalnya nih. Menit ya, kalian berdiskusi 20 menit. Nanti yang 15 menit untuk presentasi. Saya putarkan lagu yang di YouTube itu satu kali. Nanti untuk mempermudah kalian bisa nonton sendiri di HP kalian masing-masing. Itu tanpa teks ya, tidak tertulis liriknya. Jadi kalian harus menyimak baik-baik supaya menemukan lirik dan tuliskan kalimatnya di sebelahnya.
Tugasmu tidak harus tertulis di situ ya, itu hanya sebagai alat bantu LKPD-nya. Kalian bisa membuat video singkat juga boleh nanti misalnya untuk menjawab yang LKPD-nya. Atau kamu sambil bernyanyi lagunya terus nanti di depan juga boleh. Mambian katanya mau nyanyi ya. Oke, Mambian harus nyanyi nanti. Ya nyanyi. Artis 9C. Judulnya kan? Paham? Judulnya paham? Dalam WA bisa anak gini-gini oh. Di TikTok malah. Bedanya apa kan? Seru kan?
Speaking in the morning. Ya udah. Gak ada undangannya. Gitu. Dan Siapa iklan? Elvino. Apa nih? Sama ayah. Dari WAI Ya aja dari preteli. Dek, nang berkunjung mau rusak dari dia boy. Lagi istri sebenarnya itu. Pak. Itu ada minimal 5 kamu. Minimal 5. Oh ini orang susah disebut dari mana? Minimal 5. Pindah ke belakang.
Ini prasasti bersejarah. Alhamdulillah. Umar Dejen, Bu. Ya, Iya, Umar Dejen, Bu. nanti tak minta. Iya, baik saya, Bu. Minta. Pencinta sampai kamu lulus. Lagi lihat. Umar Dejen. Ambil aja nanti kalau itu surat kamu. Saya, Bu. Ini apa ya? Dia. Ini Dejen, Bu. Sudah kamu berapa? 3. Ya, kurang 2. Lima. Ya. Tapi yang Dejen sih, pokoknya sapi ya, Pak. Belum, Bu. Oke. Waktunya habis. Dalam konsentrasi kami karena waktunya tinggal sebentar, kita perwakilan presentasi dulu. Nah, Pak, kamu mau minta pertama? Oke, ya. Mari Jaya, ayo. Di sini biar kelihatan. Nanti kamu yang berdua sekalian. Jangan ditutupi wajahnya dong. Oke, yuk. Diturun ya kertasnya. Sarip. Yang lain dengarkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ingin mempresentasikan diskusi kami. Iya. Narif. Wajahmu Dibaca ya, Bu. gantengnya diperlihatkan. Ya kantong pula. Ya, apa saja kita ya. Kondisi pertama, kondisi kedua. Kondisi pertama dengan kondisi kedua dapat, ketiga dan keempat dengan, kelima yang keenam atau ketujuh dengan, 8 untuk, 9 dapat, 10 sehingga. Ya. Oke, yang kedua, yang teks atau syair lagu. Konjungsi dan kalimat dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Konjungsi andai kalimat andai aku bisa memutar kembali
konjungsi dan kalimat dan aku tak punya hati untuk mencintai, konjungsi walau kalimat walau engkau tahu diriku masih bersamanya, konjungsi selalu kalimat dirimu yang selalu mencintai diriku. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Kelompoknya 5 sudah selesai? Belum? Afifah. Coba Afifah. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pantai Menganti. Pantai Menganti Kebumen, sebuah permata tersembunyi di pesisir selatan Jawa Tengah dengan hamparan pasir putih lembut, deburan ombak yang menenangkan dan tebing karang yang menjulang gagah. Pantai ini menyajikan panorama alam yang begitu memukau. Keindahan sendiri dengan pantai-pantai Selandia Baru membuatnya menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Pantai Menganti sebuah lukisan alam dan sempurna di Kebumen. Hamparan putih-putihnya terasa begitu lembut di bawah kaki, seolah mengajak pengunjung untuk berlama-lama menikmati suasana pantai. Deburan ombak yang memecah di bibir pantai menciptakan melodi alam yang menenangkan. Kejauhan tebing-tebing karang yang menjulang tinggi berdiri kokoh seolah menjaga keindahan pantai ini. Pemandangan matahari terbenam dari puncak tebing menjadi momen yang tak boleh dilewati. Selain keindahan alamnya, Pantai Menganti juga menawarkan beragam aktivitas wisata menarik. Pengunjung dapat menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling atau diving, atau sekedar berjalan-jalan santai di sepanjang pantai. Bagi yang suka berpetualang, bisa mencoba trekking, memuncak tebing dan menikmati pemandangan yang lebih luas. Tak ketinggalan jembatan merah yang menjadi Pantai Menganti juga menjadi spot favorit seperti berfoto. Ingin merasakan sensasi hiburan yang berbeda, kunjungi Pantai Menganti Kebumen. Pantai dengan keindahan alam yang memukau ini sehingga membuat Anda terpana. Nikmati keindahan pasir putih, deburan ombak, dan tebing karang yang menjulang tinggi. Rasakan ketenangan jiwa sambil menikmati pemandangan matahari terbenam di tebing ler. Pantai Menganti surga tersembunyi dan siap memanjakan Anda. Yang kedua, Kunjungi setelah kalimat waktu yang telah berjalan. Kedua, konjungsi dan kalimat aku tak punya hati. Konjungsi untuk kalimat untuk kembali bersama dirimu selamanya. Konjungsi walau kalimat walau kau tahu diriku masih bersamanya. Konjungsi yang kalimat dirimu yang selalu mencintai. Saya presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan. Untuk presentasi hari ini cukup 2 kelompok. Nanti kita dilanjut lagi. Dulu bawa kemana? Siapa dulu? Ayo.
menerapkannya ke dalam teks deskripsi. Terus kalau yang di dalam lagu tadi ngapain? Menemukan, yang kenali. Oke. Nah sekarang menurut kalian pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Terus yang kalian pahami tadi kan konjungsi, penerapannya atau penggunaannya ya. Dan juga kalian sudah dapat menemukan di dalam syair satu. Terus apakah penting pelajaran konjungsi ini untuk kedepannya bagi kalian? Untuk apa kira-kira pentingnya? Untuk? Iya betul, untuk memahami kalimat. Tidak hanya kalimatnya, tapi bisa memahami suatu teks ya. Kita akan lebih paham dengan penggunaan atau adanya konjungsi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Tapi ke depan atau besok pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan karena belum selesai untuk presentasinya. Silakan dikumpulkan lembaran LKPD-nya. Kumpulkan sini. Ya.